Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala masih memberikan taufik kepada kita untuk kembali belajar bersama membahas kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fi Masail Al-I'tiqadiyah. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah masuk kepada bab az-zakat. Betul ya teman-teman ya. Kita sudah masuk Muslim. zakat. Dan eh, pada pekan yang lalu kita baru sampai kepada definisi. Betul ya? Tuh, Ustaz. Ya. Nah, Ustaz. Oke, saya kira sudah muncul ya PDF saya. Oke. Zakat adalah hakun wajibun fi malin. Ya. Kewajiban yang kita harus tunaikan pada harta. Harta yang apa? Malin makhsusin, harta yang khusus. Ya, kemudian harta ini diinfakkan, disedekahkan ke siapa? Ifatim makhsusatin. Ya, kepada 8 kelompok khusus ya, 8 asnaf. Ya, kemudian fi waqtin makhsusin dan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, para ulama menjelaskan yaitu dia terikat dengan haul ya, satu tahun. Oke, mata furiḍat az-zakah ya, kapan diwajibkan zakat? Siapa yang mau baca? Mana Ustaz? Oke, fadhal. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ala mu'alifu hafizahullahu ta'ala. Mata furidat zakah furidat zakatu fi sanati saniyati min hijrah. Kapan diwajibkannya zakat? Diwajibkan zakat pada tahun kedua setelah hijrah. Kata saya, Ustaz. Nah, wasil. Eh, ma iqabu mani zakati iqabu mani zakati azabun alimun. Liqauli ta'ala walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim. Eh, Tarjim dulu atau Nah, gimana Ustaz? terjemah awalnya. Apa namanya? Apa ini hukuman dari meninggalkan zakat? Atau boleh eh, juga kita terjemahkan apa akibat. Nah, Akibat. bagi siapa? Man'an zakat, orang yang menolak zakat. Atau Nah, Ustaz. yang dimaksud adalah bukan menolak dalam artian menghalang-halangi ya, tapi tidak menunaikan. Nah, apa akibat dari tidak menunaikan zakat? Bagi orang Akibat yang tidak, bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Apa akibat bagi orang yang tidak menunaikan zakat? Akibat dari bagi orang yang tidak menunaikan zakat adalah azab yang pedih. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang maha tinggi, walladzina yaknizu, eh, dan bagi orang-orang yang menyimpan Atau, az-zahaba, atau boleh juga diterjemahkan menimbun ya, supaya lebih menimbun. dalam maknanya. Menimbun itu kan
konotasinya negatif ya. Iya, Ustaz. Lebih enak menimbun. Dan bagi orang-orang yang menimbun perak dan emas dan Azhab tuh emas. tidak Kebalik. oh Emas dan balik ya, Ustaz. perak. Nah, Ustaz. Dan bagi orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka dengan azab yang pedih. Ya, si Bagas ngajarkan induk ya. Tuasil yawma yuhma 'alaiha. Assalamualaikum. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha ibabuhum wa junubuhum wa zuhuruhum haza ma kanastum li anfusikum fazuku ma kuntum taknizun. Takzim. Eh, Yauma yuhma Hari di pada mana hari yang yuhama mana ya? yuhma itu boleh kita terjemahkan apa ya? Dipanaskan, dilelehkan. Dipanaskan ya? Ya, dilelehkan boleh juga. Ya, jadi konteks itu emas dan perak itu dilelehkan nanti. Dicairkan. Ah, Oh, dilelehkan nah. lebih enak kayaknya. Dilelehkan. Eh, Pada hari itu eh, emas dan perak itu dilelehkan eh, baginya pada di neraka di neraka jahanam fatukwa maka di Fatwa itu ah kayak di apa ya? Kayak diolesin gitu loh. Trika kan. Setrika ya lebih, disetrika lebih tepat ya. disetrikakan oh nah Tapi misalnya dulu apa ya? Dulu gak ada setrika ya. Tapi konteks paham ini kayak kan dilelehin tuh. Terus diolesin ke dahinya. Tapi boleh tuh ide bagus tuh. Disetrika boleh juga. kalau dari kecil dibilangnya memang dulu kalau menimbun emas itu disetrikakan nanti ke badannya Nah, Ustaz cuma kayak gitu. persoalannya kan zaman dulu gak ada setrika. Apa ya? Iya. Yang lebih umum. Tapi itu ide bagus sih. Kalau disetrika kan lebih bisa dibayangkan ya. Boleh disetrika kepadanya. Eh, Maka disetrikakan kepadanya Atau eh, bisa di itu bisa tuh kembali ke emas yang dan perak dilelehkan itu ya. Disetrika nah, dengan itu tadi. Apanya yang disetrika? Jibahuhum. eh, Dahi. dan dahi ya guys. Ya, dahi paling disetrika pakai. Jadi Mm-mm, dan disetrikakan dahi-dahi mereka dengan emas-emas yang dilelehkan tersebut mm-mm. wa junu janabatu Juhum itu lambung ya. lambung ya Ustaz. Ya, lambung mereka. Atau perut boleh juga. Lebih umum sih. Perut ya sih. Perut kayaknya lebih umum ya. Perut, perut mereka. eh, Pada dahi-dahi mereka dan pada perut-perut mereka dan ini belakang mereka ya saya Zuhur ya. zuhurihim ya Apa namanya? Punggung punggung ya mereka. saya dan punggung-punggung mereka eh, ini apa yang mereka timbun bagi bagi mereka sendiri maka rasakanlah apa yang kalian Ini sebenarnya itu timbun. kalimat. Ini sebenarnya kalimat yang di yang disampaikan kepada mereka sebenarnya. Jadi harusnya kan itu tuh ada domainnya apa namanya? Domainnya antum gitu ya. Iya Ustaz. Ada maka gestum. Inilah harta yang kalian simpan-simpan gitu. Gitu lebih enak. Karena Nah, Ustaz. ini lagi apa kayak pengen menghina mereka gitu loh. Oh, Mempermalukan nah, mereka. Ustaz. Inilah harta yang kalian simpan eh, bagi kalian sendiri dan maka rasakanlah apa yang kalian simpan itu. Seperti Masya itu ya, Allah. Ustaz. Mas. Barakallahu fikum. Di kabar kalau Jadi Ustaz. orang-orang yang sengaja ya tidak membayar zakat
Ini pembahasan akidah ya, kita harus mempercayainya. Berarti emas dan perak itu ya dilelehkan di jahanam, walaupun dia muslim, tapi dia sengaja gak berzakat, maka dia terkena hadis ini, dilelehin apa namanya emas dan perak itu, kemudian dioleskan atau disetrika ke dahi-dahi mereka, lambung atau perut mereka, dan punggung mereka. Lalu mereka dihinakan, ya bayangin. Ini adalah kondisi yang sangat berat sekali. Sama walillahi masalul a'la, tapi kita kasih perumpamaan untuk mendekatkan pemahamannya. Kalau ada orang nih, kita udah bilang sama dia, kamu jangan ke sana, bahaya itu licin. Bahaya, tapi dia ngeyel, pokoknya dia mau ke sana, ya, gak ada kerjaan pokoknya. Akhirnya beneran, dia jatuh ketimpa ketimpa tangga lah gitu, atau ketimpa loteng jatuh gitu ya. Terus orang yang memberikan nasihat, dia bilang apa? Tuh rasain, ya kamu gak nurut kan? Ya udah dibilangin jangan ke sana. Itu kan hantaman yang kuat terhadap psikis dia, benar nggak teman-teman? Nah, biasa. Ya kan udah dia jatuh ya karena licin, terus dia ketimpa genteng atau tangga atau apa gitu, terus dia psikisnya diserang oleh orang yang kasih nasihat. Nah, rasain kamu gak nurut kan? Nah, ini juga lebih dahsyat ya teman-teman ya. Ya udah dia disiksa di neraka, ya disetrika pakai emas ya. Emas itu kalau dilelehin pernah lihat nggak teman-teman? Pernah lihat nggak emas dilelehin? Nah, Ustaz. Bayangin itu di setrika ke dahi mereka yang belum kali ya. Nah, maka mereka dihinakan dengan ucapan hadza ma kanaztum li anfusikum. Nah, inilah harta yang kalian sembunyikan itu. Harta yang kalian timbun tersebut. Ya, fadzuku ma kuntum taknizun. Nah, rasain nih. Ya, rasakan ya harta yang kalian sembunyikan atau timbun tersebut. Eh, Banyak gak orang nggak mau berzakat kaum muslimin, teman-teman? Banyak. Banyak ya. eh Pertama mereka beralasan ribet gitu ya. Harus ngitung haul segala, harus hitung nisab gitu ya. Makanya hmm, dengan adanya zakat bulanan, gaji bulanan, sebagian orang merasa dimudahkan gitu ya. Akhirnya mereka merasa cukup dengan hal itu. Merasa cukup, gaji mereka dipotong, gitu ya. Tapi sebenarnya menurut pandangan saya gitu ya, wallahu a'lam, ini pendapat pribadi saya, orang-orang yang hanya mengandalkan gaji mereka dipotong lalu berkeyakinan itu adalah zakat, saya khawatir ya, saya khawatir mereka belum memberi zakat sama sekali. Saya khawatir. Pernah ada sepasang suami istri sama-sama dokter spesialis. Mereka konsultasi sama saya. Sang istri itu punya pandangan bahwasanya zakat itu ya tahunan. Ya, kalau sang suami enggak punya pandangan bulanan. Karena lebih simpel gitu ya. Nah, padahal yang nama dokter itu bonusnya banyak di luar gaji. Ya, kadang bonus itu di akhir tahun atau di uh, per, per 3 bulan begitu ya. Akhirnya nggak fair ya perhitungannya. Bukan gaji dia 20 juta sebulan. Tapi dia nggak ngitung kalau kalau di total sama bonus-bonus dari apotek dari mana gitu kan bisa 10 kali lipat besarnya. Ya, sehingga kita khawatir ya mereka ini termasuk orang-orang yang wajib zakat tapi tidak membayar zakat. Nah, begitu ya.
kita gak perdalam fikih ya, karena kita bukan kajian fikih ya. Oke, lanjut tadi Pak Dino, dalilnya hadisnya apa? Nah, Ustaz. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu azza wa jalla malan falam yuaddi zakatahu musila lahu maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra'a aqra'a lahu zabibatani uh, ya'khudhu bilih zi mataihi yaumal qiyamati yaqulu ana maluka ana kanzuka. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man atallah, makna ata ya maksudnya, barang siapa ya. eh Didatangkan sebenarnya, tapi lebih eh, halus kita terjemahkan barang siapa yang Allah karuniakan. Oh, Apa? Malan, harta. Nah, gitu. Jadi, barang siapa yang dikaruniai oleh Allah Azza wa Jal berupa harta, salam, lanjutin. Nah, Ustaz. Barang siapa yang Allah karuniakan, Allah Azza wa Jalla karuniakan harta dan tidak mengeluarkan zakat ya, Ustaz ya. Tidak mengeluarkan Ada zakat, yu'addi itu menunaikan menunaikan ya. Dan tidak menunaikan zakat kalau muslimah ya, Ustaz. zakatnya. Tidak menunaikan zakatnya, zakat bagi hartanya, maka pada hari kiamat nanti syujaan, syujaan ini ular ya Ustaz ya. Musina lahu apa? Musina Musila, lahu yaumal qiyamah suja'an. Apa musila? Tahu? musila. Permisalan ya Ustaz. Saya lebih suka menggunakan kata apa ya? Dijelmakan. Oh, Karena disamakan. hadis ini bercerita hartanya itu berubah jadi ular. Nah, saya lebih suka menggunakan kata dijelmakan. Oh, bukan. Nah, Ustaz. Maka orang yang tidak menunaikan zakat dijelmakan baginya, Bukan orangnya, yaitu tapi hartanya. Hartanya hartanya ya. diubah ya. Nah, Ustaz. Ah, Nah, maka hartanya tersebut dijelmakan pada hari kiamat dengan seekor ular. ya. Akro'alahu, Dia yang akan melilit ya itu ya. manahu zabi bacanya eh, ular yang besar yang punya dua taring. Zabi batang itu taring. Oh, dua kali ya. Dua taring ya. Jadi emas Maka sama perak pada dia sama uang-uang dia itu Allah ubah pada hari kiamat sebagai ular yang besar yang punya dua taring. eh, maka pada hari kiamat dijelmakan hartanya tersebut dengan seekor ular yang besar yang mempunyai dua taring. Ya, Ya, ya. ini agak susahnya. Ya khudu milih zimati milih zimaitaihi. Ya, milih zimaitaihi. Itu apa ya? Apa ya? Dililitkan ya? Atau apa ya? Ya, Melilit. dililitkan. Ya, ular ini dililitkan ke orang itu di Eh, hari kiamat. eh, Lihzimata ini apa ya, Ustaz? Dua apa ya, Ustaz? Itu Dua. apa? Itu maknanya ya dililitkan. Ular itu melilit. Oh, Ya, dililitkan dengan ular itu. dan dililitkan ular tersebut pada hari kiamat, Kepada orang itu ya. maka dikatakan
di apa ya? Maka dia berkata, ular berkata, ana maluka, aku adalah hartamu, ana kanzuka, aku adalah eh, simpanan harta simpananmu. Masalah mumtaz. Barakallahu fikum. Kalau Ya, ya. jadi ini eh kalau tadi ya dalil dari Quran hartanya menjadi bahan untuk ya setrikaan orang yang menahan zakat. Dalam hadis yang kita bacakan ini ya hartanya itu diubah oleh Allah Jalla wa'ala sebagai ular yang besar ya yang akan melilit tubuhnya di hari kiamat. Waliyahzubillah. Baik, siapa yang mau baca fawaid az-zakah? Apakah ada volunteer? Ada? Ayo, siapa yang mau baca? Kesempatan berharga ini. Ma fawaiduz zakah? Ayo, siapa? Masa gak ada yang mau? Ayo, ayo. Atau saya pilih acak ya. Alhamdulillah. Pak Emir, silakan. Ma fawaiduz zakah? Apa faidah-faidah dari zakat? Fawaiduz zakati katsiratun jalilatun. Minha faidah-faidah zakat banyak eh, jalil dan mulia sedih. Ya. Di antaranya, tolong nih, Ustaz, tolong lanjutkan. Tasunul mala wa tahsunu min tattali'il aini wamtidadi aidil asimina wal mujrimin. Nah, terjem Eh, awalan. Terjem dulu. Nam, Tasunul mala. tasunul mal Tasun mem- itu maksudnya menjaga ya. Untuk menjaga menjaga harta harta dan dan watafnu min tatallu'il ainain. Dan dan menjaganya dari apa? menjaga dari mata mata ain dari yang Dari mata, maksudnya mata orang yang ini ya, yang hasad, yang tamak yang gitu ya. wam Wal tidak di aidil jadi aidi asimin. Dan apa? Dan istim mencegah juga ya, atau menjaga mencegah juga. Dari apa? Dari tangan siapa? aja orang-orang jahat Benar. dan Orang yang jahat kayak begal ya, atau pencuri ya. Wal mujrimin. Mujrimin itu penjahat ya. penjahat. Ya. Apa maksudnya? Hanya paham nggak? Zakat itu mencegah orang apa? Mencegah atau menjaga harta dia dari mata hasad sama eh, tangan yang ingin mencuri. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa mensaruh nggak, teman-teman? Apa hubungannya berzakat sama harta terjaga? Ayo, ada yang tahu nggak? Cuma Pak Emeh. Men- Bisa tolong sa- dijelasin nggak? Apa korelasinya faedah kita berzakat sama harta kita terjaga? Zakat itu kan untuk orang-orang miskin ya, San. Terus? Eh, jika diberikan kepada mereka, mereka akan eh, merasa senang kayak gitu, San. Tidak Mm-mm. eh, Terus? asa dan tidak ingin mengambil harta kita ya, San. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Itulah sebabnya kenapa dianjurkan eh kita membayar zakat itu pakai tangan kita sendiri. Itu paling afdol. Ya. Paling afdol itu ke tetangga atau kepada kerabat teman-teman. Yang paling afdol. Kalian tahu nggak? Yang paling afdol, yang paling utama, kita menyalurkan zakat ke tetangga sekitar yang fukoro ya, yang masuk di level asnaf, atau kepada kerabat kita yang masuk
eh, penerima zakat? Eh, kalau dari ini kerabat ya Ustaz Oke, Sahabat. didahulukan. ada yang bilang kerabat, ada yang bilang ini nggak warga sekitar nggak? Eh, Bagaimana ya Ustaz? Oke, tadi saya simpan ya. Ada yang menjawab lebih utama kepada kerabat. Oke, saya pengen dengar ada nggak yang punya pendapat paling utama kepada warga sekitar? Ada nggak dari teman-teman yang memilih pendapat kedua? Atau semuanya sepakat nih kepada kerabat? Anak Ustaz. Anak, Ah, Pak Emir apa? Pak Budi ya? anak Ustaz Emir Ustaz. Pak Emir milih yang apa namanya kepada warga sekitar ya? Ya, Ah, di mana tempat dia tinggal Ustaz. Kalau pernah Masya dengar. Allah Mumtaz. Dua-duanya sahih ya. Dua-duanya itu termasuk yang paling utama. Tapi kalau ada kerabat kita fukoro, ya, apalagi saudara kandung gitu ya, plus dia juga tinggal di sana, udah dia paling afdol udah. Dia paling afdol ya. Udahlah dia kerabat kita, plus dia juga tetangga kita. Udah, itu udah paling afdol udah. Ya. Nah, kenapa eh, kerabat diutamakan gitu ya? Karena untuk menjaga silaturahim begitu ya. Eh, tapi nggak boleh ke orang tua ya, nggak boleh ke orang tua ke atas ya. Orang tua, nenek gitu ya, atau anak atau nenek ke cucu nggak boleh. Karena itu memang memang kewajiban ya, nggak boleh zakat ya. Karena Mertua Ustaz. wajib dinafkahi. Maka sungguh Mertua. aneh ya sebagian orang ya, ada gitu kan, dia zakat tapi ke orang tuanya. Sah nggak zakatnya, teman-teman? Tidak. Nggak sah lah. Kenapa? Karena memang kewajiban dia nafkahin, ya, nafkahin orang tuanya. Gitu. Nah, kalau kita memberi zakat kepada si fakir, ya, yang ada di sekitar lingkungan kita, maka orang-orang fakir ini akan timbul rasa cinta kepada kita, ya. Rasa cinta, wah berarti Bapak Fulan ini beliau ini ya, Masya Allah, zakatnya dia tunaikan. Dan zakat ini bukan ibadah yang harus dirahasia-rahasiakan ya. Wah, aku nggak mau zakat di warganya. Ntar dikira ini sum'ah, dikira ria ntar. Nah, enggak, memang zakat ini adalah ibadah yang harus apa? Ditampakkan. Sama kayak ibadah misalnya sholat Idul Fitri ya, sholat Id. Itu ibadah yang memang harus ditampakkan. Ibadah kurban ya, itu ibadah yang harus kita tampakkan supaya apa, supaya salah satunya menghilangkan rasa hasad gitu. Kira-kira kalau ada orang kaya ngasih zakat ke tetangganya yang fakir, hilang nggak dia punya hasad ke orang kaya? Hilang. Hilang ya. Bilang. Bahkan tiap tahun dia bakal nunggu nih, zakat saya mana ya gitu ya, karena saking dikasih tiap tahun gitu ya, sehingga itulah alasannya kenapa eh, diutamakan membayar zakat kepada, ya, tetangga kita, supaya ada rasa cinta mereka ke kita. Kalau ada orang jahat mau macem-macem, nggak bilang dzalik, entah mau nyolong entah mau ngerampok, maka warga udah menghalangi, ya, menghalangi bahkan mungkin mengorbankan nyawa dia untuk menjaga harta kita. Nah itu ya. Oke, Asa nih, lanjutin Pak Emir. Asani aunun lil fuqara'i wal muhtajin. Membantu Muhtajina. wal muhtajina. Membantu Terjem. membantu kepada yang fakir dan yang membutuhkan Ustaz. Oke, yang fakir kita jelas ya, fakir miskin jelas. Orang yang membutuhkan itu apa contohnya? Siapa contohnya? Yang terlilit utang. Nah, benar. Ada ghanimin ya. Atau orang yang membebaskan diri dari budak gitu ya. Boleh nggak ya orang pengusaha gitu, pengusaha
ya, punya rumah, ya, gitu. Tapi dia punya hutang karena bisnis dia bangkrut pas COVID. Boleh nggak dia terima zakat? Dia punya hutang, tapi dia punya rumah. Rumah gede. Boleh nggak? Boleh, Dad. Boleh. Kenapa boleh? Ya memang lagi kesusahan, lagi butuh bantuan, Dad. Nah, karena dia masuk asnaf apa? Orang yang terlilit hutang. Jadi, tapi uangnya buat bebasin hutang dia ya, bukan buat dia modal usaha ya. Nah, Dad. Tapi buat bayar hutang dia. Makanya saya ini diminta tolong sama teman-teman itu eh nyalurin zakat mereka ke orang-orang yang mau dibebasin hutangnya. Jadi saya tuh sekarang aja tuh ada ratusan janda, tapi dia masuk asnaf fakir sama eh, apa punya hutang. Nah itu kita kita bayar kita bayarkan hutangnya gitu. Bukan karena dia janda kita bantu enggak, tapi karena dia masuk dua asnaf gitu. Banyak orang tanya ke saya, Ustaz, tolonglah kami ini ya para ayah yang fakir, yang udah kerja gak ada uang gitu ya. Kenapa harus janda yang jadi ditolong gitu? Maka saya katakan, yang janda aja itu antrinya udah ratusan orang gitu loh. Kalau saya buka buat orang umum, waduh makin nggak karu-karuan ya antriannya. Gitu. Makanya sebenarnya potensi zakat kita ini kalau gak dipotong ya, kalau gak dimainin, itu luar biasa teman-teman. Luar biasa ya. Banyak anak yatim ya, yang fakir bisa ketolong ya. Ya, pada janda saya tuh pernah nolong lunasi seorang muslimah janda punya anak yang belakang belakangnya saya tahu ternyata dia ini terpaksa jadi PSK PSK online ya. Saya baru tahu belakangan. Ya, bayangin orang tuh sampai kayak gitu loh ya karena nggak tahu lagi kayak mana mau bayar hutang ya bisa jadi hutang karena suaminya sakit ya di rumah sakit akhirnya hutangnya banyak kasihan ya. Makanya kalau ya potensi zakat ini dimaksimalkan, ya orang-orang berzakat kemudian nggak dipotong gitu ya. Saya pernah nemu lembaga zakat yang konsultasi, mereka bertanya tentang eh, apa ya, minta masukan uang zakat mereka itu numpuk sekian M belum disalurkan. Mungkin mungkin 1 M kan ya. Bukan lembaga besar ya, tapi lembaga-lembaga resmi, tapi kecil. Kira-kira 1 M itu besar atau kecil ya, teman-teman? Stop, Dad. Besar ya. Kira-kira zolim nggak kalau mereka menunda penyaluran zakat itu? Dolim, Dad. Zolim. Bisa Zolim, zolim dari kepada siapa itu? Dolimnya pada kepada yang Allah. Coba. membutuhkan. Zolimnya cuma kepada dua pihak doang sebenarnya. Bisa jelas nggak? Zolim ke siapa aja? Dua ini. Zolim ke A sama zolim ke B. Yang A-nya apa? Penitip Calon zakatnya penerima. Zat. Oke. Dolim Dia di, zolim ke penerima zakat yang harusnya orang ini bisa bisa berhutang dia gitu kan dia bisa makan gitu ya tapi dia tahan-tahan akhirnya orang nggak bisa dapat hak dia yang bisa apa diri sendiri, Pemberi Dad. zakat, diri sendiri pemberi zakat. Pemberi benar zakatnya itu. orang yang ngasih zakat itu Nam, nam. kezalimi kenapa karena kan dia harus ditunaikan segera dia punya zakat kan haulnya kan udah kehitung tuh nah dia berharap zakat dia bisa selesai tapi malah ditahan-tahan dan parahnya lagi na'udzubillah min dzalik, sebagian orang punya pandangan fikih dan saya nggak setuju itu ya. Mereka mengelola harta zakat itu sebagai model bisnis buat diputar lagi. Boleh nggak teman-teman? Orang ngasih zakat nih,
Pak, tolong salurin ya. Tapi nggak dia salurin, dia tahan dulu, entah dia taruh deposito mungkin, dia dapat bunga gitu kan, atau dia putar ke usaha apa gitu, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Ya, walaupun mereka punya pandangan fikih, tapi bagi saya tuh nggak, itu ya melampaui batas itu. Ya, orang tuh, bahkan saya punya, eh, saya punya punya apa? Punya orang yang biasa servis AC saya gitu ya, AC di sekolah. Dia cerita gini, dia pas COVID itu lagi susah-susahnya banget, nggak ada yang mau dimakan, ya, karena dia mau servis AC gak boleh kan, WFH soalnya. Akhirnya dia datang ke lembaga zakat, ya, cukup besar. Dia datang ke sana, minta hak dia. Salah nggak dia minta hak dia ke lembaga zakat? Tidak. Nggak, memang hak dia kan. Akhirnya sama lembaga zakat ini, maaf pak gak bisa, bla 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 gitu kan. Nah, akhirnya karena keselnya orang pintar juga, walaupun dia sekolah dia mungkin rendah kali ya. Terus dia bilang gini, kalau bapak gak kasih hak saya, karena anak saya butuh makan nih, kelaparan, saya bakal ke KPK sekarang. Akhirnya begini, dia ke KPK, ngelaporin lembaga itu. Akhirnya dia nyampe KPK gitu ya, dia cerita ke saya, nyampe KPK, dia video call. Pak, ini saya KPK loh. Tahu nggak apa yang dilakuin sama lembaga zakat? Kalian tahu nggak apa yang Memberikan, dilakuin sama lembaga zakat habis itu? memberikannya zakat. Ya, Pak, sini Pak, ada uangnya Pak, udah cair, Alhamdulillah Pak. Akhirnya balik ke, Subhanallah, mempersulit, mempersulit, zalim itu. Ya, nggak boleh menahan-nahan ya zakat kaum muslimin. Itu hak kaum muslimin. Boleh nggak uang zakat dipakai untuk bangun jalan, jembatan kan misalnya? Boleh nggak? Tidak. Nggak boleh. Karena dia cuma masuk delapan asnaf. Gitu. Oke, lanjut apa Emir? Asalif. Nam tutahhirun nafsa min da'isyuhi wal bukhli. Mensucikan diri dari penyakit pelit dan Suh tamak. itu kikir ya. Pelit. Suh itu kikir. Sebenarnya sama aja. Suh, buhol itu sama-sama kejengkut. Tapi kalau dia ketemu ya kita berusaha bedanya aja. Suh itu Tamak kikir. mungkin saja. Kikir. Pikir. Buhol itu bakhil. Pelit. Kejengkut. Tapi sama aja sebenarnya maknanya. Nam Nah, wa tu'awwidul mu'mina al-badla was-sakha'a, dan membiasakan eh, mukmin akan pengorbanan dan kedermawanan. masalah. Al-badlu itu dermawan. Kemudian as-sakha itu adalah murah hati ya. Ya, jadi dengan makanya zakat itu kan uh, mensucikan ya, mensucikan jiwa ya. Karena kalau dia punya harta kayak Pak Sandiaga Uno tuh 4T harta dia. Kira-kira berapa zakatnya? Ratusan Eh, miliar. coba saya coba hitungin ya. Kalau zakat dia itu kalau dia punya uang itu 4T, berapa? 90 miliar. 90 Apa satu, miliar. satu, satu M ya? Kan lebih ya? 90 miliar Set. Waduh, 90 miliar. Iya bener ya. Oh, bentar, bentar. Ya, bener. Lebih pasnya seratusan lah. Lah, 100 miliar per tahun loh. Itu gede nggak? 100 miliar itu. Ya banget, Besar Ustaz. Set. Wah, gede banget. Kalau beli apartemen, apartemen, ruko mewah di Jakarta, Jakarta Selatan aja, satu ruko gede itu ya, itu harganya 9 sampai 10 M. Kalau 100 M kan 100 ruko gede-gede. Nah, makanya berat orang mau zakat. Banyak kan cuman sekecil banget ya, cuma 2,5% ya.
Tapi kan gue juga. Nah, makanya orang kalau dia bisa zakat, maka dia mensucikan ya jiwa dari sifat bakhil, ya tamak. Baik, lanjut yang terakhir, ar-rabi. Arabi asyukru ada nikmatil mal. Bersyukur atas nikmat harta. Nah, maka cara mensyukuri harta adalah dengan cara kita menginfakannya di jalan Allah Jalla fi'ala. Nah, apalagi kalau zakat itu nggak wajib ya. Zakat itu adalah sedekah wajib. Ya, dia masuknya sedekah juga. Oke, Alhamdulillah kita lanjutkan lagi ke bab yang baru atau subbab yang baru, yaitu puasa Ramadan. Tapi sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan masalah zakat? Izin Ustaz, Ya, ada dua Ustaz. wah apa tuh? Ana ada zakat kemarin zakat menunaikan ke mertua Ustaz, apakah boleh? Pertama, kedua, eh, a- apa apa bentuk harta yang memang itu dijadikan sebagai anak hisab sebagai zakat Ustaz, apakah harta juga termasuk kayak tanah, misalkan kendaraan, apakah memang harus hanya uang atau dan emas perak gitu Ustaz? Syukuran Ustaz. Oke, pertanyaan bagus sekali ya. Mertua, mertuanya masuk salah satu dari delapan asnaf nggak? Enam Ustaz. Apa tuh? Asnaf apa? Fakir. Fukoro ya. Iya Ustaz. Teman-teman tahu nggak bedanya fakir sama miskin apa? Kalau miskin itu ya dia punya penghasilan harian tapi cuma cukup buat dia makan hari itu aja. Ngepas banget pokoknya. Ya. Kalau fakir itu penghasilan dia bahkan nggak ngecukupi makan dia sama anak dia hari-hari itu. Nah, mertua itu masuk kategori itu nggak? Yang pendapatannya tidak mencukupi Ustaz. Untuk makan dia sehari itu ya. Oke. Kalau memang dia termasuk jadi fukoro atau masakin, maka dia boleh menerima zakat dari antum ya. Ya, Oh, boleh berarti dari antum. Kalau dari istri eh, nggak boleh. Dari antum boleh. oh, nah, Ya. Karena mertua itu nggak wajib dinafkahi oleh menantu ya. Gak ada soal, gak ada masalah. Apa tadi pertanyaan kedua? harta apa yang memang dihitung sebagai yang harus dizakati Ustaz? Apakah Oke, bentuk bagus semua bentuk pertanyaannya. harta? Saya nulis di buku saya tentang zakat. Nanti bisa teman-teman bisa download ya. Linknya adalah karyatulis.sahabattauhid.com ya. Nanti bisa download. Ada buku zakat saya gratis bisa download. Sebetulnya pembahasan panjang banget. Apa aja yang harus dizakatkan. Tapi saya kasih ringkesan aja. Harta yang bertumbuh. Nah, itu kata kunci ya. Harta yang apa? Yang bertumbuh, yang berkembang. Nah, misalnya kalau antum punya harta berkembang, itu kena zakat. Atau pengusaha atau karyawan? Anak karyawan Ustaz. Karyawan ya. Kalau antum pengusaha, dagang gitu ya, maka stok jualan antum itu juga kena zakat. Nah, stok. Antum punya tanah nggak? Anak punya tanah Ustaz Oke, tanahnya itu dijual atau buat dihuni? buat usaha ini, usaha madu. Oke, maksudnya bukan jual beli tanah kan ya? Oh, bukan Ustaz. Maka Buat nggak kena dipakai. zakat. Karena kalau tanahnya antum pakai buat jual beli zakat, kena zakat perdagangan, zakat Oh, nah. tijarah. Atau punya mobil nggak? Atau kendaraan? Ada Ustaz Kendaraan itu memang antum jual beli kendaraan atau dipakai buat antum aja. dipakai Ustaz. Nah, maka dia nggak masuk kategori harta yang berkembang. Kecuali Oh, nah kalau Ustaz. antum jual beli mobil, mereka hartanya berkembang kan ya, Nah, kena zakat, zakat perdagangan. Tapi kalau dipakai sendiri nggak kena zakat.
Jadi kata kuncinya adalah harta yang berkembang itu kena zakat gitu. Tapi kalau untuk konteksnya ada karyawan, maka anak kira nggak jauh-jauh dari apa namanya, dari uang, emas sama perak. Anak kira, Oh, kalau ini saat usaha, anak kan udah usaha peternakan madu, usaha peternakan lebah, mm-mm. itu kan ada bisa dihitung sebagai itu nggak, Sat? Khilaf para ulama, apakah madu termasuk kategori zakat ma'adin? Eh, Jumhur ulama mengatakan enggak. Jadi ada zakat-zakat yang diambil setiap dia panen ya. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan madu lebah apa madu itu termasuk zakat yang diambil setiap dia panen. Tapi itu pendapat yang lemah. Kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat eh, uang dari madu itu itulah yang kena zakat. Paham ini? Atau kan jual beli madu kan ya? Nah, Dapat uang nggak dari jual madu? nah, Sat. Uang itu dihitung. Nah, Oh, masalah masalah apakah dia ikut haul sendiri atau dia diikutkan ke harta utama, ini khilaf juga. Ini khilafnya besar banget. Tapi kalau saya lebih condong kepada pendapat, pokoknya kalau antum punya uang nih, kalau sekarang berarti 80 gram, 85 gram emas itu kan sekitar 160 juta ya. Kalau antum sudah punya uang 160 juta plus plus atau 85 gram emas, maka udah masuk nisab, lalu mulai start haul ya, mulai mulai menghitung haul, maka uang apapun yang masuk, entah dari menang hadiah kah, bukan hadiah dari bos gitu kan, atau dari jualan madu, atau dapat emas, itu digabungin semuanya. Masuk ke haul yang sama. Nanti di akhir tahun, dari haul itu ya, dihitung nah, nih, berapa totalnya. Itu pendapat yang saya pilih. Wallahu ta'ala alam. keren, Sat. Ya, Afwan. Ada lagi yang lain? Pertanyaan masalah zakat? Nggak ada ya? Oke. Ar-Ruknu Ar-Rabi' Saumu Ramadan. Siapa yang mau baca? Oke, silakan. Rukun Robi, Ustaz. Naam. Saumu Ramadan. Bismillah. Kalau mu'alif, Rukun Robi, Saumu Ramadan. Rukun keempat, puasa di bulan Ramadan. Makna saum, apa makna saum? As-saumu lugatan. Saum secara bahasa, al-imsaku wal kafu anisyai. Menahan dan menjaga dari sesuatu. Menahan Qala dan ta'ala, berhenti. ya. Menahan dan berhenti. Oh, menahan dan berhenti dari sesuatu. Qala ta'ala ikhbaron an Maryam. Allah Ta'ala mengabarkan kepada Maryam, Inni nazartu lirrahmani sauman. Sungguhnya aku bernadar kepada Ar-Rahman untuk berpuasa. Ai somtan wa imsakan anil kalam. Eh, yaitu berpuasa dan Menahan diri menahan diri dan dari berbicara. berbicara. Dan diam dan berbicara benar. Kemudian wasyar'an. Wasyar'an dan secara syar'i imsakun anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi wa niyah, menahan diri dari yang membatalkan Ya. dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Oke, Mumtaz. Pertanyaan saya nih. Pak, siapa yang baca nih? Pak Ridwan ya? Nah, Ustaz.
Em, tadi disebutkan dari terbitnya fajar ya. Yang benar itu dari azan atau dari waktu imsak mulai puasa itu sebenarnya. Dari azan Ustaz, karena azan tuh ketika terbit fajar. Mumtaz ya. Dari azan ya. Tapi kira-kira imsak ini sesuatu yang tercela atau malah bagus sebetulnya? Bagus sih Ustaz untuk memberitahu kaum muslimin bahwa waktunya udah waktu apa? Waktu terbit fajar itu udah dekat gitu. Mumtaz ya. Memang sebetulnya bagus imsaknya ya. Orang jadi tahu ya, wah ini udah mau selesai nih. Gitu ya. Tapi sebagian orang kasihannya adalah mereka mengiranya imsak itu mulai start puasa. Ya, itu persoalannya. Saya ingat waktu saya kecil itu, saya SD kelas 1, kan kalau di desa saya tuh bunyi ya, bunyi siningel. Nah, itu biasanya langsung kita minum segalon gitu pas bunyi itu. Padahal masih masih panjang kan. Ini enggak? Ya Ustaz. Oke, bentar. Batasnya habis. Nah, kemudian pertanyaan kedua saya kepada Pak Ridwan. Em, tadi disebutkan ma'aniyah ya dengan niat. Niatnya itu apa Pak Ridwan? Niat puasa. Maksudnya gimana Ustaz? Apa niat puasa? Niat untuk menahan diri dengan berharap pahala sih Ustaz. Ada Dan bacaan khususnya nggak? enggak sih Ustaz. Nggak ada ya. Dan niat itu dilafalkan atau cukup di hati aja Pak Ridwan? Cukup di hati Ustaz. Mungkin di hati aja. Lalu niat puasa itu apakah setiap hari kita mau puasa kita berniat atau cukup sekali aja pas awal Ramadan kita berniat buat 30 hari. Dua-duanya ada ininya Pak. Setahu saya tuh dua-duanya ada yang mengamalkannya. Jadi berniat di awal Ramadan untuk berpuasa sebulan penuh dan juga untuk memperkuat niat di setiap malamnya gitu Ustaz. Ya, yang paling aman adalah niat ya di awal Ramadan ya. Tapi ini ada pembahasan menarik. Kira-kira masuk akal nggak orang sahur tapi otak dia ngeblank. Dia nggak punya pikiran buat puasa, tapi dia sahur. Bisa nggak kayak gitu? Bisa aja Ustaz. Bisa. Orang sahurnya. Dia Iya, sahur sama istrinya sama anaknya, tapi dia ngeblank, dia nggak tahu buat apa dia sahur. bisa aja Ustaz. Karena bisa jadi karena faktor kelelahan juga kan bisa jadi dia tuh bisa dibangunkan keluarganya. Terus ya Ah, udah dia tuh makan aja gitu. Setelah oh makan gitu, iya iya iya. bisa jadi Tapi Ustaz. kayaknya kecil kemungkinannya ya. Iya, Iya iya, benar sih, benar benar. Iya. Ini para ulama mengatakan gini, eh kata mereka sebenarnya itu cukup sekali aja niatnya awal Ramadan, karena pada hakikatnya kayaknya nggak mungkin ada orang gitu ya bangun tidur, masak-masak, terus dia sahur gitu ya. Tapi dia ngeblank, dia nggak tahu dia makannya buat apa gitu loh. Kayaknya nggak mungkin gitu kan kata para ulama. Sehingga sehingga apa? Sehingga kesimpulannya kalau orang udah sahur itu udah bukti paling konkret dia paham dia mau puasa. Itu bukti paling konkret dia udah niat sebetulnya. Gitu. Tapi tetap paling aman dia eh, tetap niat di awal Ramadan, jaga-jaga kalau dia ya gak sempet ya bangun gitu ya atau semacamnya. Oke, lanjut Pak Ridwan. Mata furidu asyam. mata fardhu asyam, kapan diwajibkannya berpuasa? Fardhu syamu fi sya'bana minas sanati saniyati lil hijrah. Eh, Puasa diwajibkan pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah, Bulannya apa? bulan Sya'ban. Sabar. Oke, saya rasa cukup kali ya. Ini kalau dilanjutin soalnya ngegantung ya.
Pak Ridwan orang Sunda ya? Ya, Ustaz. Oh iya, kerasa Sundanya. Oke, teman-teman ada oke Pak Ridwan, jazakumullah khairan ya atas partisipasinya. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau saya tanya ya, kira-kira masturbasi pas puasa itu membatalkan puasa nggak? Batal, Ustaz. Oke, ada yang berpendapat membatalkan. Ada yang punya pendapat lain nggak? Second opinion nggak? Nggak batal, Ustaz. Ada nggak yang berpendapat nggak batal? Ada. Atau semua ijma nih? Batal udah. Batal, Ustaz. Batal ya. Yang lain coba. Saya pengen tahu nih, barangkali ada yang punya pendapat lain. Coba Pak Imron. Halo Pak Imron, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ah, Waalaikumsalam Ustaz. menurut Pak Imron, kira-kira kalau masturbasi di siang Ramadan itu membatalkan puasa atau enggak? Batal Ustaz, Apa karena alasannya? karena disengaja. Disengaja. Sengaja, oke. Oke. Ini sebenarnya khilaf para ulama, teman-teman ya. Khilaf para ulama. Saya pribadi masih terus mencari gitu ya. Mana yang paling kuat pendapatnya. Suatu waktu saya konsisten dengan pendapat yang membatalkan puasa. Tapi suatu waktu karena saya baca ulama lain, eh, saya jadi bimbang gitu ya. Tapi tetap itu perbuatan tercela ya. Gak Ramadan aja kalau masturbasi itu tercela. Apalagi Ramadan. Makin double-double gitu kan. Tercela. Cuman ini masalahnya membatalkan puasa nggak? Itu persoalannya. eh Kalau saya nggak salah, ada Imam Asyuti kan ya. Yang berpendapat nggak batal puasanya. Ayo tahu nggak? Kira-kira kenapa nggak kenapa ada ulama ahlu sunnah ya yang punya pandangan nggak batal puasanya? Hanya bisa bantu analisa nggak? Walaupun kita punya pendapat batal ya, tapi kira-kira apa ya alasan ulama gitu? Eh, Mungkin eh, yang mungkin ya, memaksakan itu jima ya Ustaz. Kalau secara ini kan jima, bukan bukan secara apa? Eh, Gimana Ustaz tadi? Mana nih ya Ustaz ya? Masturbasi, masturbasi Masturbasi maksudnya. ya atau bahas Kalau masturbasi ya. Karena kata seperti apalagi tadi Pak Dino ya, karena dalilnya hanya yang sore, yang jelas yaitu jima. Ya, oke, saya simpan. Tanya lagi nggak yang lain? Apa sih kira-kira alasan ulama mendapat nggak batal puasanya walaupun dia masturbasi? Tanya lagi nggak? Sebelum saya akhiri nih. Karena dia tidak memasukkan apa? Oke. Begini ya. Jadi letak persoalannya adalah karena uh, hadis yang jelas itu adalah apa namanya jima. Nah, jumhur ulama mengatakan batal puasa orang yang masturbasi karena para ulama tersebut mengkiaskan dengan apa teman-teman? Itu enggak? mengeluarkan mani ya Ustaz. Ya, dia para ulama yang mengatakan batal loh orang yang masturbasi pas puasa, mereka mengkiaskan masturbasi itu dengan jima. Nah, itu ya. Nah, sebaliknya para ulama yang berpendapat kayaknya nggak sampai batal gitu puasanya. Kenapa? Karena kata para ulama ini mengkiaskan masturbasi sama jima itu kias yang nggak tepat kata mereka. Jauh banget, jauh. Jima jelas ya.
Jima jelas gitu loh, memasukkan apa alat vital ke banyak alat vital gitu ya. Kalau masturbasi enggak kata mereka. Bahkan kalau mau dikiasin nih, kayaknya kok lebih deket kias ke mimpi basah. Nah ini pendapat ulama yang mengatakan kayaknya nggak sampai batalnya gitu. Nah, jadi maksud saya apa? Kenapa kita harus tahu ini? Saya tuh sering bilang ke teman-teman gitu ya, kita usahakan mengetahui kenapa suatu hukum itu bisa beda, kenapa sih, di mana sih letak khilafnya. Nah, kalau kita paham nih, oh khilaf itu karena A, oh ini khilafnya karena kiasnya itu yang ulama jumhur itu mengkiaskan sama jima, ulama yang berpendapat gak batal karena mengkiaskan dengan mimpi basah. Nah, kalau kita tahu nih letak khilafnya di mana, akhirnya kita apa ya, gak terlalu apa ya, gak terlalu ngotot gitu loh. Iya nggak? Oke, mungkin sekian aja tambahan faedahnya dikit aja. Tapi kalau saya sekarang berpendapat masih bimbang saya, masih bimbang ya. Saya nggak tahu mana yang lebih kuat ya. Wallahu a'lam. Kalau saya lihat beberapa asatidzah di Indonesia ya, bahkan yang senior senior, mereka lebih condong kepada tidak membatalkan puasa ya. Wallahu a'lam, saya juga nggak tahu mana yang lebih kuat. Oke, sekian yang bisa kita pelajari bersama. Wallahu a'lam. Kalau ada yang salah itu dari saya, kalau ada yang benar itu dari Allah Jalla fi'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.